Kembali lagi di channel Ars bersama saya Indra. Hari ini saya ada kedatangan satu unit NAS dari Synology. Jadi Synology mengirimkan kita satu unit NAS lagi. Cuma yang ini tipenya lebih rendah daripada yang mungkin sebelumnya pernah kita review. Jadi ini NAS serinya DS2220J. NAS Synology yang tipe ini dia lebih fokusnya ke segmen mungkin home use. Mungkin buat kalian di rumah yang butuh mungkin solusi storage. Kalian juga mungkin butuh solusi, mungkin kalian mau streaming untuk film-film kalian, untuk stream musik-musik kalian, atau mungkin untuk backup data kalian ya. Contohnya misalnya mungkin kayak di HP, kalian punya foto-foto, video, mungkin kalian perlu backup supaya kalau misalnya suatu saat tiba-tiba handphone kalian mungkin bermasalah, datanya hilang, paling enggak foto yang kalian udah simpen di HP ataupun video yang kalian udah simpen di HP itu bisa terbackup menuju ke storage ini. Ataupun mungkin kalian yang mungkin mau untuk bikin eksperimen, bikin website kecil-kecilan, atau mungkin buat testing website, kalian bisa pakai NAS seperti ini untuk menjadi server websitenya kalian ya. Nanti bagaimana caranya saya coba jelaskan lebih lanjut. Jadi kita hari ini kedatangan unit ini yang DS220J ini. Fisiknya saya coba unboxing dulu jadi kalian bisa lihat seperti apa bentuknya. Nanti saya jelaskan secara singkat untuk spesifikasinya. Jadi unitnya, dosnya kurang lebih seperti ini. Di situ ada spesifikasinya kalau kalian lihat di stiker itu DS220J, dan ada beberapa informasi tambahan. Nanti detailnya saya jelaskan lebih detail ya. Kita langsung unboxing dulu aja. Oke, jadi di dalam kurang lebih seperti ini tampilannya. Saya buka dulu dari kotak kelengkapannya. Jadi di kotak kelengkapan ini ada adaptor unitnya, satu unit. Detailnya seperti ini, kalian bisa lihat barangnya. Dia menggunakan voltase 12 volt 5 ampere untuk adaptornya ya. Kabel power standar untuk adaptornya. Juga kalian dapat satu kabel LAN. Ini stand untuk nahan harddisknya. Nanti saya jelaskan stand ini fungsinya untuk apa. Ini terdapat kelengkapan baut untuk memasang tutup dari NAS-nya, karena memang NAS-nya datang dalam keadaan masih belum terpasang bautnya, karena kalian harus pasang harddisknya ke dalam nanti. Ini sama, ini juga baut tambahan. Dipakai untuk masang bracket nanti untuk harddisknya itu. Sedangkan baut yang ini baut yang untuk memasang harddisk kalian ke dalamnya NAS nanti ya. Oke. Sekarang kita buka untuk NAS-nya. Oke, jadi unit NAS-nya sendiri kurang lebih seperti ini fisiknya. Jadi dia bahannya plastik, bukan besi. Depannya kurang lebih seperti ini tampilannya, kalian bisa lihat. Terus untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi sudah ada dua konektor USB 3.0, terus ada satu konektor LAN, dan ada satu jack power, serta ada kunci untuk Kensington di ujung sini ya. Jadi ini saya langsung buka dalamnya. Kalau untuk buka ini kalian tinggal sliding tutupnya ke depan. Seperti ini dia langsung membuka. Tampilan dalamnya seperti ini. Kalian bisa lihat itu bisa dipasang dua harddisk 3,5 di dalam. Kalau kalian mungkin mau masang harddisk untuk 2,5, kalian tinggal pakai converter aja, itu dijual terpisah. Atau kalian bisa pakai converter apapun untuk convert dari 2,5 menuju ke 3,5 ya. Nanti pasangnya tinggal di sini. Sedangkan ini bracket yang tadi saya bilang ini bracket untuk harddisk. Ini bracket ini dipakai kalau di harddisk kalian itu lubang bautnya cuma ada 2. Ntar saya tunjukin sebentar contoh harddisknya ya. Di sini kebetulan kita pakai harddisk punyanya Seagate, ini yang Iron Wolf yang memang untuk NAS. Jadi kalau kalian lihat di samping harddisk ini, itu lubang bautnya kan ada 3 kalau yang ini. Tapi ada beberapa harddisk tertentu, itu mungkin yang tipenya mungkin lebih lama. Dia cuma punya 2 lubang. Ini sama yang bagian belakang ini, di tengah tidak ada lubangnya. Nah kalau kalian punya harddisk yang mungkin lubangnya cuma 2 seperti itu, kalian harus nambah bracket ini untuk memasang harddisk yang lubang bautnya cuma ada 2. Tapi kalau kalian punya harddisk yang seperti ini, yang dimana lubang bautnya ada 3 seperti ini, nanti yang kita pakai cuma lubang ini, yang di depan ini yang kita pakai untuk memasang harddisk ke dalam NAS ini ya. Jadi kita langsung pasang aja harddisknya. Untuk NAS ini, soket yang paling atas ini merupakan drive 1, sedangkan yang di bawah itu merupakan drive nomor 2. Jadi kita nanti pasangnya ke yang paling atas dulu. Tinggal di slide seperti ini masuk ke dalam, dipastikan dia slide-nya masuk ke konektor SATA yang ada di belakangnya. Oke, sudah terpasang seperti ini, kita tinggal pasang bautnya. Oke, harddisknya sudah terpasang seperti ini. Sekarang kita pasang kembali tutupnya di bagian atas ini. Oke, tinggal tutup. Nah, kalian tinggal baut. Di belakang sini ada 2 lubang bautnya.
Oke, ini udah terpasang bautnya. Di sini juga tadi saya lupa jelaskan, ini ada satu lubang kecil, ini lubang untuk mereset NAS-nya. Kalau misalnya kalian lupa passwordnya atau mungkin kalian mau reset data yang ada di dalam NAS kalian yang lama semuanya sampai bersih, kalian tinggal pakai tombol reset yang di sini. Caranya kalian tinggal tekan, nanti selama kurang lebih sekitar 5 detikan dia akan bunyi. Begitu dia sudah beep, itu tandanya dia udah mulai mereset ya. Oke, kita sekarang langsung pasang dulu untuk powernya. Kita coba nyalakan. Oh ya, di sini juga ada manual book-nya, kalian udah dapat untuk quick installation guide-nya. Jadi cara untuk pemasangan ada di sini lengkap semua. Dan cara kalian untuk mengakses Synology kalian. Ntar di sini ada informasi detailnya. Nah, ini cara untuk mengakses Synology kalian itu ada informasinya di sini. Nanti mungkin akan dibantu editor kita, mereka akan tunjukkan kalian linknya yang pastinya. Jadi biar terlihat lebih jelas. Jadi caranya untuk mengakses dan mendetek NAS kalian ya. Oke, sekarang kalian bisa lihat di layar saya, ini saya tunjukin dulu sepintas spesifikasi dari DS220J ini ya. Jadi kalau kalian lihat speknya, itu dia menggunakan CPU Realtek RTD 1296. Itu ada satu CPU 64 bit, 4 core, 1,4 GHz ya. Memorinya dia menggunakan 512 MB DDR4 non SSD. Nah, kebetulan untuk yang unit ini, karena dia tujuannya memang untuk home use, kalian tidak bisa upgrade memorinya atau kalian bisa memorinya kalian nggak bisa tambah lebih besar kapasitasnya. Tapi untuk di seri-seri atasnya itu bisa, tergantung seri dari unit NAS-nya ya. Support untuk drive B-nya ada 2. Seperti tadi saya udah infokan, dia bisa support hard disk 3,5 inci ataupun SSD atau mungkin hard disk yang 2,5 inci. Tapi kalian perlu untuk optional converternya kalau kalian butuh masang di dalam ya. Satu unit LAN yang gigabit. Di sini juga terdapat USB 3,2 Gen 1, portnya ada 2 tadi ya. Lain-lainnya kalian bisa lihat di layar, itu kurang lebih internal drive, dia bisa support untuk ext4 untuk partisinya, untuk external drive-nya dia bisa support ini, beberapa drive ini. Jadi nanti kalian bisa pasang hard disk eksternal di unit ini, dan kalian bisa baca datanya melalui NAS ini juga. Nanti seperti apa contohnya saya juga contohkan nanti sebentar. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya lanjut sekarang ke layar setup untuk NAS-nya. Oke, sekarang kalian bisa lihat di layar saya udah coba searching pakai aplikasi Synology Assistant. Jadi kalian bisa lihat di sini sudah muncul ARX NAS ini, IP-nya sudah kelihatan, ini IP lokal kita, terbaca, unit MAC-nya apa segala. Nah, kalian bisa dua cara untuk mendetek NAS kalian. Jadi kalian bisa pakai aplikasi ini Synology Assistant atau kalian juga bisa menggunakan browser kalian. Contohnya seperti ini, saya buka find.synology.com. Nah, tetapi kalau untuk di website browser seperti ini, terkadang dia nggak bisa detect NAS kalian. Contohnya seperti ini, saya coba refresh, karena tadi saya udah coba refresh, dia nggak bisa ke-detect. Kita coba refresh, kita tunggu. Nah, ini kalian bisa lihat, no destination found within LAN ya. Jadi dia ada kasih keterangan di sini, kalau kalian masih tetap tidak bisa menemukan NAS kalian dengan menggunakan browser ini, kalian bisa download aplikasi Synology Assistant. Jadi saya pakai Synology Assistant untuk mengetahui IP dari NAS kita. Jadi kalau kalian udah tahu seperti ini, IP-nya kita tinggal klik connect. Dia akan buka browser baru supaya kita bisa masuk ke sistem admin dari NAS kita. Nah, buat kalian mungkin yang masih penasaran bagaimana caranya untuk menginstalasi NAS dari Synology ini dari nol sampai kalian bisa masuk di desktop dan berjalan, mungkin untuk apply username dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa lihat video kita sebelumnya, kita udah pernah bikin video review Synology dengan seri yang lebih tinggi dari ini. Nah, cara instalasi untuk operating system NAS-nya itu kurang lebih sama. Kalian bisa lihat di video itu caranya seperti apa step by step-nya sampai kalian bisa masuk ke layar login seperti yang sekarang kalian lihat di layar saya ini. Oke, sekarang kalian udah lihat di layar saya udah buka masuk ke dalam sistem admin dari NAS Synology ini. Jadi kalian bisa lihat di sini ada informasi di sebelah kanan bagian bawah ini, kalian bisa lihat di situ ada informasi mengenai CPU usage kalian, terus RAM usage untuk di NAS ini ya. Untuk kalian yang mungkin bingung aplikasi apa aja yang bisa dijalankan di NAS Synology ini, kalian bisa lihat ini sekarang di layar saya udah buka application center-nya. Kalian bisa lihat di sini ini adalah aplikasi berbagai macam aplikasi yang kalian bisa install masuk di dalam NAS kalian. Ini ada macam-macam. Ada yang audio station, cloud sync, DHCP server, DNS, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat ini saya coba scrolling, kalian bisa lihat aplikasi-aplikasinya. Termasuk diantaranya kalian juga bisa bikin Plex server, kalian juga bisa bikin website, untuk hosting website mungkin. Terus untuk hosting foto, backup foto, download station. Nah, karena berhubung NAS yang kita bahas ini fungsionalnya lebih fokusnya ke home usage, saya mungkin kasih contoh beberapa penggunaan NAS ini secara umum yang kalian pakai di rumah pada umumnya. Jadi misalnya contoh di sini, ini ada audio station, saya udah install masuk.
Nah, nanti sama seperti yang sebelumnya saya udah info, kalau buat kalian mungkin yang bertanya bagaimana cara untuk menginstal aplikasi ini, kalian bisa lihat video kita yang sebelumnya juga, kita udah jelaskan detail di sana, step by step semua cara menginstal aplikasi untuk tambahan di Package Center ini. Nah, ini sekarang saya buka untuk Audio Station, contohnya ini saya udah install. Kalian bisa lihat di sini, di Audio Station ini kalian bisa pakai untuk playback musik, atau mungkin kalian bisa streaming musik kalian bisa simpan filenya di sini, dia bisa baca file dari folder di dalam unit ini. Ataupun kalian, ini saya udah masukin beberapa musik di sini. Kalian bisa juga pakai untuk streaming musik ini melalui HP kalian. Nanti kalian bisa detect, nanti kalian tinggal install aplikasinya, saya tunjukin nanti untuk aplikasinya seperti apa. Oke, jadi ini untuk hosting musik. Terus Cloud Sync ini saya buka. Nah, ini kalian bisa lihat di sini saya udah coba sync untuk Google Drive. Jadi misalnya kalian yang punya Google Drive, kalian bisa sync Google Drive kalian, dan kalian juga bisa sync berbagai macam storage yang lain. Jadi contohnya kalian bisa lihat di sini dia bisa connect ke Alibaba, Azure, terus ada Box, Dropbox, dan semuanya yang lain kalian bisa lihat di layar saya ini semuanya storage yang bisa di-connect dan di-sync ke unit Synology ini. Jadi contohnya misalnya kalian punya storage di Google Drive seperti yang kita pakai. Jadi misalnya kalian punya komputer lain, kalian udah sync Google Drive kalian, dia akan otomatis filenya juga tersimpan ke dalam sini. Dan kalau kalian misalnya ngedit file yang ada di dalam sini, dia juga otomatis tersync ke Google Drive kalian. Jadi kalian nggak perlu bingung. Kalian bisa backup file kalian di sini. Jadi misalnya suatu saat, misalnya lah kita ngomong cloud itu tiba-tiba ada masalah dan filenya dia hilang semua yang ada di sana, kalian nggak usah bingung karena file kalian itu juga terbackup ke NAS ini. Nanti ini mungkin berguna buat kalian mungkin yang punya file penting, di mana kalian mungkin pingin simpan file kalian juga backup di sini daripada kalian harus pakai komputer terpisah lagi. Kalian bisa backup di NAS ini. Nah, nanti NAS ini kenapa kita harus pakai NAS ini? Saya juga nanti tunjukin kalian bahwa konsumsi listrik dari NAS ini juga cukup kecil. Jadi kalian nggak perlu bingung dengan listrik di rumah bakal kalian pakai besar sekali, ataupun kalian juga nggak perlu bingung komputernya bakal kepanasan. Kalian nggak perlu bingung juga bakal berisik untuk fan-fannya. Nanti saya jelaskan lebih detail mengenai itu. Oke, jadi ini fungsional untuk backup di cloud ya. Apalagi ya sebentar. Oke, ini juga feature yang biasanya umum dipakai kalian di rumah. Download station. Jadi download station ini kalian bisa pakai NAS ini untuk download server kalian. Jadi kalian misalnya suka download musik atau film atau apapun itu, kalian mungkin bisa download dari berbagai macam tempat. Nah, download station ini dia bisa support download file dari berbagai macam alamat. Jadi contohnya misalnya di sini saya mau add yang baru, kalian bisa lihat di sini dia support extensionnya itu HTTP, HTTPS, ada FTP, SFTP, ada magnet, Thunder, Flashgate, QQDL ya. Ya mungkin buat kalian mungkin cukup banyak mungkin yang pakai alamat magnet. Jadi ya buat kalian mungkin yang suka mendownload file dari magnet, kalian bisa kasih linknya ke sini, kalian bisa download file kalian atau mungkin film ataupun musik kalian ke dalam NAS ini. Jadi kalian nggak perlu bingung harus pakai komputer, kalian tinggal kasih linknya, dia akan download sendiri dari sana dan menyimpan ke dalam NAS ini. Nanti untuk setting di HP, bagaimana caranya kalian bisa download melalui HP juga saya tunjukin nanti untuk itu. Oke, kita lanjut ke fitur lainnya yang umum dipakai di rumah. File station ini kalian pakai biasanya untuk melihat isi file yang ada di dalam NAS kalian. Contohnya seperti ini, saya udah bikin beberapa folder. Kalian bisa lihat itu ada musik, foto, video, dan lain-lain. Saya udah isi file juga di dalam sini. Jadi kalian bisa browsing file yang ada di dalam NAS kalian dengan menggunakan aplikasi file station ini. Lanjut, di sini juga ada iTunes Server. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ini iTunes Server ini fungsinya kalian bisa streaming file yang ada di dalam NAS ini melalui aplikasi iTunes yang ada di HP kalian. Mungkin kalau kalian pengguna Apple, kalian bisa streaming musik. Jadi kalian bisa backup file-file musik kalian ke dalam sini dan kalian bisa stream ke HP kalian langsung dengan membaca file yang tersimpan di dalam NAS ini. Di sini juga ada media server, cuma saya belum install media server ini. Kalian bisa streaming video kalian juga, atau mungkin file-file kalian yang lain. Cuma saya nggak pakai ini, saya tunjukin. Saya ada install yang untuk foto dan video terpisah. Note Station ini juga bisa kalian pakai. Mungkin kalian bukan yang suka nyimpen-nyimpen catatan-catatan penting, mungkin daripada kalian bingung nanti catatannya hilang, kalian taruh di HP, kalian bisa simpen ke dalam sini. Fitur lain mungkin juga bisa kalian pakai. Ini ada Surveillance Station. Ini dia bisa menyimpan, mengconnect ya ke CCTV kalian. Mungkin kalau di rumah kalian pakai CCTV, cuma ini dia terbatas. Kalau free kayaknya cuma bisa 8 CCTV. Kalau kalian mau masang lebih dari itu, kalian harus beli lagi terpisah license-nya dia untuk bisa kalian pakai lebih banyak ke unit ini. Jadi kalian bisa simpen CCTV-nya, direkam langsung ke dalam unit NAS ini. Oke, di bagian bawah ini juga ada Synology Photo.
Jadi Synology Foto ini fungsinya kalian bisa backup foto atau video yang kalian udah rekam di dalam HP kalian, otomatis ke dalam Synology ini setiap kali kalian foto baru atau mungkin kalian bikin video baru atau bahkan mungkin foto-foto dan file yang sudah ada di HP kalian selama ini. Nanti gimana caranya saya tunjukin kalau di lewat HP ya. Oke, lanjut di sini juga ada Video Station. Video Station ini tadi saya bilang kalian bisa simpan file-file video kalian di NAS ini dan kalian streaming video file kalian melalui TV. Mungkin kalau kalian punya Android TV atau mungkin kalian bisa streaming juga. Mungkin kalau kalian punya Apple TV itu kalian bisa langsung streaming dan dia akan detect NAS ini sebagai server file ya untuk streaming video kalian. Web Station ini untuk bikin website. Nanti contohnya saya tunjukin. Di sini kalian juga bisa install beberapa aplikasi lain. Contohnya ini ada Apache, Joomla, MariaDB, dan PHP, dan WordPress ya. Jadi misalnya kalian mungkin yang develop aplikasi atau mungkin kalian ingin bikin aplikasi lokal dengan menggunakan PHP atau mungkin WordPress seperti ini atau mungkin aplikasi lain yang kalian menggunakan Node.js, Apache ataupun kalian menggunakan MariaDB ini seperti ini atau PHP MyAdmin atau mungkin kalian juga pakai Python. Kalian bisa simpan file itu di dalam NAS ini dan kalian load file kalian melalui NAS ini. Jadi kalian bisa akses dia bikin kayak web application dengan menggunakan NAS Synology ini sebagai servernya. Lain-lainnya di bawah sini kalian bisa lihat ini ada beberapa aplikasi tambahan lain. Ini juga ada TeamViewer, jadi kalian bisa buka NAS kalian melalui TeamViewer. Di sini untuk beta package kalian bisa jadikan NAS Synology ini sebagai Plex Media Server. Jadi kalian bisa play file yang ada di dalam sini melalui aplikasi Plex yang mungkin kalian install di PC kalian yang lain ataupun kalian install mungkin di HP kalian. Oke, sekarang saya lanjut pindah ke HP, saya tunjukin aplikasi apa aja yang ada di HP dan bagaimana cara menggunakan NAS ini secara umum kalau bagi kalian mungkin pengguna NAS di rumah ya. Sedikit tambahan informasi buat kalian mungkin yang mungkin bertanya bagaimana cara saya untuk backup file yang ada di komputer saya itu menuju ke NAS ini. Jadi kalian bisa buka, contoh di sini saya buka pakai file Explorer punyanya Windows ini. Nanti dia akan detect NAS-nya seperti ini. Kalian bisa lihat di layar. Kalian tinggal buka nama NAS-nya kalau udah ke-detect di network ini. Kalian tinggal masukkan username yang kalian udah simpan di dalam NAS ini dan kalian tinggal masukkan passwordnya. Dia akan otomatis buka. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat ini udah masuk foldernya. Kalian bisa lihat di sini ada musik. Bisa langsung kalian play. Kalau kalian mau play, contohnya seperti ini dia langsung jalan. Oke. Kalian juga misalnya punya foto, mungkin contoh ini saya udah simpan beberapa foto dalam sini, kalian mau buka juga bisa langsung kalian buka seperti ini, dia otomatis akan buka. Jadi fleksibel sekali, kalian mau copy file dari komputer kalian juga masuk ke dalam NAS ini, kalian tinggal drag and drop seperti biasa kayak kalian copy file pada umumnya, dia akan otomatis ngopi masuk ke dalam NAS. Jadi ini NAS ini solusi buat kalian mungkin yang di rumah punya banyak file-file penting dan kalian butuh simpan file kalian ke dalam satu storage terpisah ya. Oke, sekarang lanjut ke HP. Jadi seperti tadi saya bilang, kalian bisa pakai solusi ini untuk membackup file-file kalian yang ada di HP. Jadi contohnya misalnya, saya tadi nginstal aplikasi ini. Nah, jadi contohnya aplikasi yang foto yang tadi saya bilang untuk backup foto dan untuk backup video yang kalian foto atau kalian simpan di HP kalian ya. Jadi contohnya ini saya udah ada foto tadi gelas. Kalian bisa lihat di situ ada gelas ini. Nah, gelas ini saya foto sama video ini dengan gelas ini saya bikin, itu dia otomatis akan masuk ke NAS dan tersimpan di NAS kita. Ini saya buka di komputer. Kalian bisa di foto ini kalian bisa lihat saya masuk ke folder foto. Nah, dia muncul di sini. Nah, itu kalian bisa lihat dia muncul dalam bentuk foto. Jadi satunya foto, satunya video ini ya. Kalau kalian lihat di layar komputer saya, sedangkan di HP kalian di HP saya itu dia tampilnya seperti ini. Sekarang saya kasih contoh. Saya foto baru NAS ini. Oke, ini saya foto seperti ini, saya foto. Oke, udah saya foto. Dia masuk ke HP saya, otomatis dia juga akan masuk ke aplikasi foto dari Synology ini. Kita tunggu bentar ya. Oke, kalian bisa lihat ini. Di HP saya mungkin belum muncul, tapi kalau kalian lihat di layar saya, itu udah muncul fotonya. Ini udah masuk ke NAS dan fotonya udah tampil seperti ini langsung. Jadi ini buat kalian mungkin kalau kalian kebetulan tidak terkonek ke PC, kalian nggak usah bingung karena begitu dia mendetek ada NAS kalian atau kalian sudah tiba di rumah mungkin, dia akan otomatis membackup file-file foto kalian ini langsung menuju ke NAS yang ada ini. Jadi kalian nggak perlu bingung misalnya suatu saat handphone kalian tiba-tiba ada masalah, mungkin datanya hilang,
foto-foto kalian dan video-video kalian yang kalian udah bikin itu tidak akan hilang, dia akan otomatis terbackup masuk ke NAS kalian seperti sekarang yang kalian lihat di layar saya ini. Jadi ini bener-bener solusi backup data yang aman buat kalian mungkin fotografer kah, atau mungkin kalian juga orang-orang yang mungkin punya pekerjaan-pekerjaan penting yang dimana kalian perlu backup semua foto-foto dan video kalian yang penting ke dalam komputer kalian ataupun ke dalam mungkin ke cloud ya. Itu bisa kalian pakai NAS ini untuk membantu kalian. Oke, berikutnya saya kasih contoh lagi aplikasi lain. Di sini saya ada aplikasi berikutnya namanya DSGate. Ini saya buka. Oke, jadi DSGate ini, aplikasi ini kalau kalian lihat di HP saya, dia aplikasi yang kalian bisa pakai untuk fungsi download dari NAS Synology. Jadi misalnya kalian lagi browsing, terus kalian punya file, mungkin kalian perlu tambahkan ke NAS ini, kalian nggak usah bingung, nggak harus buka komputer, kalian tinggal buka aplikasi di handphone kalian. Contohnya saya pakai di handphone saya ini, saya tinggal klik yang add ini, saya tinggal paste, masukkan linknya ke sini, dia otomatis akan memerintah NAS ini untuk mendownload file yang udah saya kasih linknya itu. Jadi gampang sekali, kalian nggak usah bingung atau kalian nggak usah nyalakan komputer untuk mendownload file-file kalian. Kalian tinggal pakai aplikasi ini, kasih linknya ke sini, kalian send komennya untuk add filenya, dia akan otomatis mendownload file yang kalian mau, atau mungkin aplikasi, mungkin magnet link yang kalian udah masukkan ke sini, dia akan otomatis download ke Synology kalian. Oke, berikutnya kita lihat aplikasi lainnya. Di sini ada aplikasi berikutnya, saya buka DS File. DS File ini fungsinya kurang lebih sama seperti File Explorer yang ada di Windows kalian. Jadi fungsinya dia, aplikasi ini kita bisa buka file yang ada di NAS ini langsung melalui HP dan kita bisa akses langsung filenya. Contohnya saya coba buka ini file foto saya yang udah simpan di NAS. Bisa kalian lihat ini fotonya ada di sini, saya udah buka. Nah, ini saya tinggal klik. Saya bisa buka langsung fotonya dan saya bisa lihat langsung fotonya di sini. Jadi ini solusi yang mudah sekali buat kalian mungkin yang mengakses data file kalian mungkin lewat HP, kalian pengen download langsung filenya atau kalian pengen nyimpen file kalian ke dalam NAS, kalian bisa pakai solusi File Explorer ini ya. Jadi apa namanya? DS File, nama aplikasinya. Oke, sekarang kita ke aplikasi berikutnya, itu namanya DS Audio. DS Audio ini kalian bisa buka file audio yang ada di NAS kalian langsung ya. Oke, ini saya udah buka DS Music aplikasinya, kalian bisa lihat di sini. Jadi ini dia bisa langsung buka file musik yang ada di NAS kalian. Tadi saya udah tunjukin, ini kalau kalian lihat di layar komputer saya. Ini tadi filenya ada di... Nah, ini folder musiknya saya udah taruh musik. Jadi ini persis sama seperti isi yang ada di HP saya. Jadi kalian tinggal play. Dia akan otomatis jalan play musik yang ada di HP saya. Oke. Oke, berikut kita coba buka aplikasi Plex. Ini saya udah coba install di HP saya. Kita coba lihat apakah Plex server yang saya udah install dalam Synology ini bisa berfungsi. Kita bisa akses. Oke, jadi Plex itu kurang lebih seperti ini tampilannya di HP saya. Kalian bisa lihat. Ini saya coba buka file yang udah saya simpan. Oke, ini kalian bisa lihat di sini muncul ARX NAS di bagian atas ini. Kalian bisa lihat ini saya ada movie, saya simpan. Ini video-video yang kita udah bikin, videonya ARX. Saya coba buka salah satunya. Contohnya seperti ini, saya coba play. Oke, Plex kalau kalian pakai, kalian bisa activate ya. Nah, ini kalian bisa lihat sekarang di layar saya ini saya udah play video. Ini video yang saya play dari dalam NAS ini. Jadi video ini saya taruh di folder ini. Kalian bisa lihat di komputer saya taruh folder ini. Jadi kita bisa play langsung ke HP dengan menggunakan aplikasi Plex. Jadi pada dasarnya kalau kalian pakai Synology NAS ini, kalian bisa jadikan dia media center di rumah. Kalian bisa pakai dia untuk backup data-data penting kalian yang ada di HP, auto backup. Kalian juga bisa pakai dia sebagai cloud sync. Jadi kalian bisa synchronize file kalian yang mungkin kalian taruh di cloud manapun yang bisa disupport sama dia ya. Jadi kalian bisa backup data kalian ke sini dan mengamankan data kalian di lokal. Jadi misalnya kalian taruh di rumah kalian. Jadi sebenarnya feature dari NAS ini masih cukup banyak yang lain. Ini saya coba tunjukin ada beberapa lagi feature lain yang ada di NAS ini. Oke, sekarang saya kembali ke layar saya di PC. Kalian bisa lihat, ini saya coba buka website WordPress yang kita udah bikin dan kita udah simpen di NAS ini. Nah, ini kalian bisa lihat, saya udah buka websitenya. Jadi kalian bisa bikin website lokal seperti ini yang saya bikin di NAS saya. Jadi kalian bisa bikin website lokal ini menggunakan WordPress. Kalian taruh di website di NAS kalian dan kalian sebenarnya bisa jadikan NAS ini untuk hosting. Cuma mungkin kalau kalian filenya mungkin websitenya mungkin cukup banyak
dynamic filenya atau kalian mungkin ada database dan lain-lain, mungkin dia butuh diakses lebih besar dan diakses lebih banyak orang. Mungkin kalian butuh NAS yang kapasitasnya lebih tinggi dari ini, tapi mungkin buat kalian yang mungkin sekedar bikin website mungkin yang cuma diakses tidak banyak orang atau mungkin tidak terlalu banyak, mungkin kalian pengen bikin blog pribadi, kalian pengen taruh di file kalian sendiri, kalian host sendiri filenya, kalian bisa pakai NAS ini. Kalian tinggal mengkonekkan NAS ini dan menghubungkan NAS ini menuju ke domain kalian supaya orang lain bisa mengakses NAS kalian melalui domain yang kalian udah bikin. Karena kalau enggak, misalnya contoh kalian cuma pakai seperti ini yang sekarang saya bikin ini, kalian cuma bisa mengakses ini lokal. Jadi hanya orang yang berada di jaringan yang sama bisa buka website kalian, contohnya seperti sekarang yang saya buka ini. Jadi dia buka jalan, kalian bisa lihat ini website seperti ini. Jadi cukup banyak sebenarnya hal yang kalian bisa bikin di NAS ini. Cuma buat kalian pengguna di rumah sih, menurut saya ini sebenarnya feature yang ada di sini sudah sangat-sangat banyak. Dan mungkin juga buat kalian mungkin yang tidak terbiasa menggunakan NAS, kalian juga mungkin bakal bingung lihat cukup banyak aplikasi di sini. Jadi menurut saya itu beberapa contoh yang saya berikan ke kalian ini adalah contoh aplikasi yang umum dipakai orang-orang untuk pengguna NAS di rumah. Nanti mungkin kita akan coba bahas lagi yang lebih detail untuk penggunaan mungkin di office, karena kita juga sebenarnya ada lagi satu unit NAS lagi yang dikirim dari Synology yang menggunakan koneksi 10 GB. Cuma kita lagi siapkan infrastrukturnya untuk mereview produk itu, karena terus terang untuk koneksi 10 GB kita butuh LAN card dan jaringan 10 GB untuk mengetes produk itu. Jadi kita akan bikin video berikutnya yang lebih detail mengenai solusi mungkin yang untuk corporate. Sedangkan buat kalian solusi rumahan, NAS seri 220J ini bisa jadi solusi buat kalian. Harganya dia juga nggak terlalu mahal. Nanti mungkin kita akan coba tampilkan link untuk pembelian produk ini dan harga untuk produk ini. Dan secara penampilan dia juga cukup menarik. Kalian bisa taruh di ruangan tamu kalian. Tidak modelnya cukup menarik, kecil, tidak memakan tempat banyak. Dan satu lagi saya tunjukin kalian untuk konsumsi dayanya. Ini yang sangat menarik dari solusi NAS di rumah daripada kalian harus bikin PC atau kalian taruh notebook di rumah. Jadi kalian bisa lihat ini konsumsi daya NAS-nya yang sekarang lagi berjalan ini dalam keadaan idle. Saya lagi buka layar ini. Kalian bisa lihat layar saya lagi buka ini. Itu dia idle cuma berada di 8,1 watt. Itu kecil sekali dibandingkan bahkan mungkin lampu kalian di rumah mungkin masih lebih tinggi wattnya daripada NAS ini. Sedangkan saya kasih contoh sekarang, saya coba play video. Kita lihat berapa besar daya yang dipakai kalau kita play video. Nah, ini kalian bisa lihat sekarang di layar saya, komputer ini. Saya udah buka dan saya lagi play video ya. Ini video gameplay yang udah direkam sebelumnya. Kita coba play ulang kembali dari NAS ini. Kalian bisa lihat ini dayanya tetap tidak ada perubahan, masih ada berada di kisaran 8,1 aja. Oke, sekarang kita coba sambil kita mungkin buka. Nah itu udah mulai naik 8,6. Kita coba musik sambil play musik mungkin. Ini musik jalan. Video masih jalan. Sekarang kita coba buka lagi foto sambil kita browse foto, kita coba lihat. Ini juga jalan foto. Saya lihat dayanya tetap berada di kisaran sekitar, nah itu dia ada peaking di 9,4, 9,1. Oke, ini video semua masih jalan, video lagi playing, musik lagi jalan, foto kita lagi buka. Nah ini musik masih jalan terus musiknya. Nah kembali lagi ke 8 wattan. Jadi solusi dari NAS ini sebenarnya itu dia selain dia ukurannya compact, tidak makan tempat banyak, fan dia juga hanya menggunakan satu fan kecil seperti ini di bagian belakang, ini kurang lebih sekitar 8 cm dan juga tidak berisik sama sekali. Dia juga punya daya yang sangat kecil, kalian bisa lihat itu dayanya cuma 8,3 watt, 9, sekian watt, jadi overall masih berada di bawah 10 watt. Jadi buat kalian mungkin yang bingung kalau misalnya saya punya komputer hanya untuk simpen data, saya harus pakai komputer satu unit lagi, mungkin NAS ini bisa jadi solusi buat kalian di rumah. Jadi listriknya kecil dan tidak makan tempat banyak. Dan kalian bisa backup file-file kalian ke dalam sini, kalian bisa synchronize file kalian bisa backup juga semua file dari HP kalian menuju ke unit NAS ini. Sekian video review dari produk Synology NAS. Kalian yang masih punya pertanyaan seputar produk dari Synology NAS ini, kalian bisa bertanya di kolom komen. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Kalian juga bisa kunjungi website kita di ars.co.id untuk membaca artikel-artikel kita. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Ars ID Media. Saya Indra, sampai ketemu di video-video berikutnya.